Salam semua, pada video kali ini kita masuk pada bagian akhir dari video saya tentang Microsoft Word, di mana kita akan belajar mengenai mengatur dan mengedit tulisan sebelum di print, sehingga hasilnya itu rapi ya, indah dan tentu saja ilmiah dan bisa dibaca dengan menarik oleh orang lain. Selain itu kita juga akan melihat tentang membuat bingkai tulisan atau tools page border. Nah, untuk belajar mengenai hal tersebut, kita akan masuk ke tools yang namanya page layout atau layout. Nah, jika kita membuka atau mengklik page layout, kita akan pertama melihat tools themes ya, themes, di mana themes ini sebenarnya mengatur tema-tema dari tulisan kita atau bentuk-bentuk yang ditawarkan yang bisa dijadikan sebagai bentuk dari tulisan kita. Contohnya, saya mengambil tulisan jurnal saya. Oke. Lalu saya blok dia. Saya klik page layout, tema, memilih tema. Lalu saya memilih salah satu tema seperti ini. Oke. Maka tampilan dari tulisan saya itu akan berubah sesuai dengan tawaran tema yang ditawarkan oleh Word dalam page layout ini. Oke, berikutnya color ya, color. Jadi bisa beraneka ragam warna di sini. Sebenarnya ini adalah tawaran-tawaran warna dari huruf tulisan kita. Tapi saya jarang sekali menggunakan tawaran themes, color, fonts, dan efek yang ada di dalam komputer ini karena biasanya saya membuatnya sendiri dan memang jarang sekali digunakan tools-tools ini ya. Kita langsung masuk ke bagian yang penting, yaitu mengatur margin, orientasi, size atau ukuran kertas, dan kolom. Nah, jika tulisan kita sudah diketik seperti ini merupakan hasil dari edit ya, sudah diedit dan sudah diatur margin, orientasi, size, dan kolomnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buka satu-satunya. Kita klik pada margin. Nah, margin untuk suatu tulisan ilmiah, margin itu biasanya diatur ya. Misalnya untuk tulisan jurnal seperti ini, ukuran atasnya itu diatur 3 cm, lalu bagian kiri tulisan itu 4, bagian bawah 4, dan kanannya 3. Ya, jadi 3, 4, 4, 3. Nah, kita mengaturnya itu klik di custom margin ya. Custom margin, kita klik. Nah, di sini kita bisa langsung mengetik misalnya top tadi 3, kita klik 3, left-nya tadi 4, lalu bottom-nya 4, lalu right-nya 3. Oke. Gutternya tuh mesti dalam posisi tulisan 0 ya, 0 cm. Lalu kertasnya itu karena kita mau print dia dalam bentuk lurus ya, tidak landscape. Jadi kita klik di portrait. Lalu previewnya tampilannya seperti ini, portrait. Kalau kita klik landscape, maka dia akan berbentuk mendatar seperti ini. Oke, jika sudah kita oke dia. Nah, jadi ini sudah kita lihat bahwa bagian kiri sudah 4 cm ya, dari ukuran tepi
atau akhir atau batas dari kertasnya. Lalu atasnya itu 3, ini 3, bawahnya adalah 4 ya. Oke, sekarang orientasinya tadi, klik orientation, kita sudah pilih portrait tadi. Nah, size. Ukuran size kertas itu sangat penting dalam mengedit tulisan, karena seperti yang kita tahu, di Indonesia ini banyak dijual itu adalah kertas A4, ya ini A4, dan folio yang justru ukuran tersebut hampir tidak ada dalam Microsoft Word, ukuran kertas dari folio tersebut. Nah, uh, saya sering membuat sendiri ukuran kertas itu dengan menggunakan alat bantu atau menggunakan aplikasi tertentu untuk membuat ukuran kertas ya. Misalnya di sini folio itu ukurannya itu 21,59 cm kali 33,02 cm. Sementara umumnya yang ada pada kita itu adalah ukuran legal, di mana ukurannya adalah 21,59 kali 35 kali 56 cm. Itu berarti jika kita memakai kertas folio dan ukuran kertasnya legal, maka tulisan kita itu bagian bawahnya itu jangan terlalu penuh, karena kalau tidak akan terpotong, karena legal itu ukuran kertas legal itu lebih panjang ya 2 cm ya. Ini 35,56, sementara folio itu 33,02. Karena itu berhati-hati jika kita menggunakan kertas panjang dan kita di sini kita tidak mengklik folio tapi kita mengklik legal, maka pastikan bahwa kertas yang atau tulisan kita itu tidak boleh terlalu ke bawah ya, tidak boleh terlalu ke bawah karena nanti akan terpotong karena kertasnya itu dalam bentuk folio, sementara ukuran di komputer kita itu legal. Padahal legal itu dia ukurannya itu lebih 2 cm. Ya, syukurlah kalau kita mau print dalam bentuk ukuran A4, karena ukuran A4 itu memang ada di komputer ini, yaitu 21 cm kali 29,7. Karena itu saya anjurkan jika kita hendak memprint, pastikan bahwa ukuran kertasnya itu A4 di sini ya, diklik A4. Lalu kertas yang kita gunakan juga adalah A4 ya. Karena kalau kita menggunakan kertas folio, ukuran kertas folio itu tidak ada di sini. Dan yang paling mendekati itu adalah legal ini, legal 8,5-14 ini. Tapi sayangnya, ukuran legal di komputer ini itu tidak dijual. Yang dijual adalah folio yang lebih pendek ya, lebih pendek 2 cm daripada legal. Tapi kita tetap bisa menggunakan legal ini, ukuran legal, karena lebarnya sama, hanya panjangnya yang lebih 2 cm. Karena itu kalau kertas kita kertas panjang, boleh kita klik pada legal ini, legal 8,5. Tapi usahakan tulisan kita itu, misalnya seperti ini, yang bagian bawah ini sebaiknya dikosongkan, ya, bagian bawah ini dikosongkan karena sebentar pasti akan terpotong. Karena kita memakai ukuran legal, sementara kertas di mana kita memprintnya itu dalam ukuran folio. Jadi itu kawan-kawan, untuk menjelaskan mengapa seringkali kita print tapi banyak hurufnya terpotong karena ukurannya di sini legal, sementara kertas yang kita pakai adalah kertas folio. Maka untuk bermain aman, maka sebaiknya kita menggunakan kertas A4 saja. Jadi kita klik size 4, lalu kertas yang kita gunakan juga adalah A4. Kertas A4 ini adalah kertas yang umumnya dipakai untuk tulisan atau untuk tulisan-tulisan ilmiah. Oke, jadi pastikan size-nya adalah A4. Lalu kolom, jika kita hendak membuat tulisan dengan 2 kolom, kita klik 2. Lalu untuk 3 kolom kita klik 3. Tapi umumnya kita menggunakan 1 kolom ya. Saya klik contoh 2 kolom, klik 2. Ya, jadi seperti ini. Tentu saja dalam tulisan ilmiah ini tidak dianjurkan ya. Jadi kita klik lagi 1 kolom. Baik,
Kalau sudah seperti ini, maka sebenarnya sudah rapi ya apa yang kita tulis. Jangan lupa untuk mengatur paragraf ya. Paragraf itu artinya jarak antar huruf ya. Oke, caranya kita klik kanan, kita blok dia, Ctrl A, lalu klik kanan, pilih paragraf ya, paragraf. Nah, di paragraf itu kita temukan di sini ya, di spacingnya ini kita klik apakah single 1,5 atau double ya. Double itu 2 cm. Kita klik double contohnya, oke. Lalu kita oke dia di bawah. Nah, lihat jarak antar baris itu menjadi lebar sebesar 2 cm ya. Kita ulang lagi, kita klik kanan paragraf. Sekarang saya pilih single. Oke. Lihat jaraknya itu sangat kecil ya antar ini baris. Ya, jadi tergantung kita dan kita membuat tulisan seperti apa. Kalau disyaratkan double ya double. Kalau tidak disyaratkan dan kita mau menghemat, ya kita pakai saja ukuran paragraf 1 atau single. Nah, hal lain yang perlu dijelaskan dalam paragraf ini adalah spacing before and after ya. Ini artinya untuk mengatur jarak antar alinea. Misalnya di sini saya kasih 0 dia, 0. Di sini jangan lupa usahakan tanda hitam ini hilang ya. Kita klik dia sehingga hilang. Kita klik lagi 1 kali. Oke, hilang. Baru kita oke. Kita pilih dulu single ya. Nah, di sini ingat baik ini 0 0. Ini harus matikan dia dengan cara klik lalu oke. Nah, perhatikan bahwa jarak antar alinea ini itu hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Karena tadi kita kasih 0 dia jarak antar alineanya. Nah, sekarang jika saya ulang lagi, klik paragraf, lalu saya before-nya saya taruh 12, after-nya saya taruh 12. Artinya, sebelum alinea yang satu itu 12 dan setelah alinea yang satu ukurannya juga 12. Jangan lupa matikan ini supaya di sini terlihat kosong dengan cara mengklik 2 kali. Lalu pilih spasinya dan spasinya single. Kita oke. Nah, perhatikan bahwa antara alinea ini dengan ini itu ada jarak ya. Jadi ada jarak yang tadi kita tulis 12 itu 12 pt tadi. Ya. Lihat ini ada jarak ya. Bandingkan dengan tadi yang sama sekali tidak ada jaraknya. Karena itu bagusnya jika di paragraf ini berapapun spasinya di sini mesti ada jarak ya, 6 atau 12. Jadi kita taruh di sini 6, matikan dulu ininya. Klik 2 kali di sini, lalu oke. Sehingga tetap ada jarak antara alinea yang satu kalimat dengan alinea yang satu seperti ini ya. Oke. Saya kira itu kalau sudah kita siap untuk print ya. Jangan lupa untuk mengecek nomor halaman sudah oke. Oke, ini semacam ini kan kurang bagus ya. Bagusnya kalau di enter saja sehingga dia masuk ke halaman berikut ya. Oke, sekarang kita print file, print. Nah, kita bisa mengecek preview dari apa yang mau kita print di sini ya, di print view. Kita besarkan dia sedikit di sini. Oke, nah kita sudah ada gambaran bagaimana tulisan kita akan dicetak. Oke, kalau sudah rasa pas, lalu kita print ya. Tadi sebelum di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa copy ini adalah berapa banyak kita mau jumlah halaman itu di print. Lalu nomor halamannya ada di sini ya. Misalnya halaman 1, tulisan halaman 1 itu mau di print sebanyak 4 kali. Berarti di sini ditulis 4, di sini halaman 1. Jangan lupa untuk memilih jenis printer yang kita install ya, yang kita gunakan untuk print tulisan kita.
Misalnya ini saya sering menggunakan Epson L805 series, maka saya klik di sini. Biasanya tanda sebuah printer itu siap atau nyala untuk siap untuk print, itu di sini ditulis ready. Kalau ada tulisan offline, itu berarti printernya belum nyala atau tidak tersambung kabelnya. Setelah itu lalu tinggal kita print. Baik, saya kira itu hal-hal umum yang perlu kita atur, yang perlu kita atur dalam tulisan kita sebelum kita print. Jadi jangan lupa margin untuk mengatur halamannya, klik di custom margin. Oke, lalu orientationnya portrait ya. Kalau mendatar ya pilih landscape. Lalu size pakai ukuran A4. Lalu kolomnya pastikan 1 kolom. Oke, hal berikut yang sebagai tambahan yang perlu dipelajari adalah mengenai page border ya. Page border, kita klik page border di sini. Maka akan muncul tampilan seperti ini, ada known, box ya, shadow, 3D, and custom. Kita klik di known, artinya tidak ada bingkai sama sekali. Kita klik box, lihat ada perubahannya di sini, previewnya. Di sini berarti ada bingkai dalam bentuk garis mendatar. Kalau kita klik OK, lihat ada bingkai dalam bentuk, ada bingkai seperti ini. Ya. Nah, kalau kita klik shadow, kita lihat perubahannya OK. Ada semacam bayangan ya di samping ini. Di samping ini ada semacam bayangannya ya. Ini ada bayangan. Nah, ada juga variasi-variasi dari page border. Kita bisa lihatnya itu di sini di art ini, di bagian art. Kita klik di sini di petunjuk itu ada semacam panah kecil. Di situ kita memilih jenis dari border yang akan kita gunakan ya. Contohnya saya memilih bunga ini ya untuk menjadi bordernya. Oke. Ini masih banyak ke bawah, silahkan dipilih sendiri. Ini merupakan bawaan dari Microsoft Word ya. Oke, lalu oke dia. Tampilannya akan berubah sesuai dengan text border yang kita pilih. Baik, jadi itu mengenai mengatur tulisan dan membuat text border atau bingkai dari tulisan kita. Hal-hal lain dari Microsoft Word, reference, mailing, review, itu jarang sekali digunakan. Mungkin saya perlu jelaskan saja beberapa hal. Misalnya reference ini, kita klik reference. Yang biasa digunakan di sini adalah insert footnote ya, untuk memasukkan catatan kaki. Ya, seperti ini catatan kakinya. Nah, catatan kaki ini dibuat dengan cara menekan insert footnote ya. Jadi di bagian mana yang kita mau menaruh referensinya, taruh kursor, lalu kita klik insert footnote. Contohnya ini saya insert dia. Nah, ini muncul nomor dari footnote-nya. Lalu tinggal kita ketik sumbernya sesuai dengan aturan yang berlaku untuk tulisan ilmiah. Yang lain-lain jarang sekali digunakan. Kalau berminat untuk mempelajarinya, silakan. Saya sudahi dulu sampai di sini. Jangan berhenti untuk mencari tahu, karena dari situlah pengetahuan berasal. See you, sampai jumpa.